Di sebuah desa kecil yang damai, dikelilingi oleh ladang hijau dan pohon-pohon yang berbisik, hiduplah sebuah keluarga yang sederhana dan soleh. Di antara mereka ada seorang gadis muda bernama Maryam, yang hatinya murni dan jiwanya memancarkan cahaya. Sejak usia yang sangat muda, Maryam menunjukkan cinta yang mendalam terhadap firman Allah. Sementara anak-anak lain menghabiskan waktu mereka bermain dan tertawa di jalanan, dia akan duduk dengan tenang dengan Al-Quran kecilnya, menelusuri setiap huruf dengan jarinya, membisikkan ayat-ayat ITU dengan suara lembut dan polos. Orang tuanya bangga padanya, bukan karena kecantikan atau kecerdasannya, tetapi karena hubungannya dengan Al-Quran. Ibunya sering membangunkannya dengan lembut saat fajar, berkata, "Maryam, putriku, bangkitlah, karena cahaya Allah menantimu." Dan Maryam akan tersenyum mengantuk, berwudu, dan memulai bacaannya. Suaranya begitu murni, sehingga bahkan burung-burung akan berhenti di ATAP seolah mendengarkan nada merdunya. Tak lama kemudian, penduduk desa mulai memperhatikan kilau spiritual di wajah Maryam. Mereka sering berkata, "Anak ITU diberkahi." Suaranya membawa kedamaian di hati. Gurunya di madrasah, sekolah Islam, akan memberitahu yang lain. Maryam tidak hanya menghafal Al-Quran, dia merasakan setiap kata yang dia baca. Setiap malam, setelah matahari terbenam, rumah keluarga ITU akan dipenuhi dengan suara bacaannya yang lembut. Ayat-ayat Al-Quran bergema melalui dinding, menciptakan suasana ketenangan. Ayahnya akan duduk diam dengan air mata di matanya, membisikkan doa syukur kepada Allah, karena memberkahinya dengan putri seperti ITU. Bagi orang-orang di sekitarnya, Maryam tampak ditakdirkan untuk kebesaran, seorang gadis yang dipilih oleh Allah untuk menyebarkan cahaya NWA. Dia tidak memiliki kesombongan, tidak ada keangkuhan, hanya ketulusan dan cinta untuk penciptanya. Setiap kata dan tindakannya mencerminkan kerendahan hati dan pengabdian. Ketika orang memujinya, dia akan menundukkan pandangannya dan berkata dengan lembut, "Bukan saya, Al-Quranlah yang indah." Namun di dunia yang tak terlihat, takdir sedang menulis sesuatu yang berbeda. Cahaya yang sama yang membuatnya bersinar begitu terang. Suatu hari akan menguji hatinya dengan cara yang tidak seorang pun bisa bayangkan. Seiring berjalannya waktu, ikatan Maryam dengan Al-Quran tumbuh lebih dalam dan lebih kuat. Dia tidak lagi hanya membaca kata-kata dari ingatan, dia merasakannya mengalir melalui hatinya seperti sungai cahaya. Setiap ayat yang dia baca membawa kedamaian bagi jiwanya. Setiap surah yang dia pelajari memenuhinya dengan kehangatan dan ketenangan. Al-Quran telah menjadi teman terdekatnya, penghiburnya dalam kesepian, panduannya di setiap momen kehidupan. Setiap pagi sebelum matahari terbit, Maryam akan bangun diam-diam sementara desa masih tidur. Dunia di sekitarnya akan sunyi, kecuali kicauan samar burung. Dia akan berwudu dengan hati-hati, tangan kecilnya gemetar dari air yang dingin. Kemudian, duduk di atas sajadahnya menghadap kiblat. Dia akan membuka Al-Quran usangnya. Halaman-halamannya sedikit menguning, tetapi lebih dicintai olehnya daripada emas atau perak. Ketika dia mulai membaca, suaranya lembut namun dipenuhi dengan kekuatan yang menyentuh hati. Dia membaca bukan untuk menunjukkan keahliannya, tetapi untuk terhubung dengan Allah. Seringkali, saat dia mencapai ayat-ayat rahmat, air mata akan mengalir di pipinya. Dan ketika dia membaca ayat-ayat azab, suaranya akan bergetar ketakutan. Orang tuanya akan berdiri diam di ambang pintu, mendengarkan dengan kagum. Ayahnya pernah berkata kepada ibunya, "Ketika dia membaca, saya merasa seolah-olah para malaikat turun ke rumah kita." Di madrasah, guru-guru Maryam kagum dengan dedikasinya. Sementara siswa lain berjuang untuk menghafal beberapa baris, dia akan datang setiap hari setelah mempelajari seluruh halaman. Namun kerendahan hatinya tidak pernah pudar. Ketika guru memujinya, dia hanya akan tersenyum dan berbisik, "Hanya Allah yang membuatnya mudah." Gadis-gadis lain mengaguminya. Beberapa ingin menjadi seperti dia. Yang lain merasa terinspirasi oleh kemurniannya. Kemanapun dia pergi, kehadirannya membawa ketenangan. Bahkan para lansia di desa akan berkata, ketika Maryam berjalan, rasanya seolah-olah cahaya melewatinya. Di malam hari, Maryam akan duduk di dekat jendela dan mengamati bintang-bintang. Al-Qur'annya masih terbuka di hadapannya. Dia akan berbisik pelan, "Ya Allah, jaga aku agar tetap dekat dengan kitab-Mu. Jangan biarkan aku melupakan firman-Mu." Malam-malam ITU damai. Rumahnya bersinar bukan dengan lampu, tetapi dengan cahaya iman. Maryam percaya bahwa seluruh tujuannya dalam hidup adalah untuk melayani Al-Quran, untuk menjalaninya, untuk mengajarkannya, dan untuk mencintainya sampai napas terakhirnya. Tetapi ujian ketulusan datang, bukan ketika dunia sunyi. Ia datang ketika dunia mulai memujimu, dan tak lama kemudian, ujian ITU akan dimulai. Bulan berganti tahun, dan gadis kecil yang pernah duduk di bawah naungan halaman masjid kini telah menyelesaikan hafalan seluruh Al-Quran. Itu adalah momen kegembiraan besar bagi keluarganya, guru-gurunya, dan seluruh desa. Pada hari Maryam menyelesaikan surah terakhirnya, madrasah bergema dengan suara takbir, Allahu Akbar, dan air mata mengalir bebas dari setiap mata. Gurunya memeluknya erat-erat dan berkata dengan bibir gemetar, "Anakku, kamu termasuk orang-orang pilihan. Allah telah menempatkan firman NWA di dalam hatimu.
Kabar prestasinya menyebar ke seluruh desa seperti angin sepoi-sepoi. Semua orang datang untuk memberi selamat kepada orang tuanya. Wanita tua membawa manisan. Anak-anak menari-nari dengan gembira. Imam masjid utama sendiri datang ke rumah mereka, memberkati Maryam, dan berkata, "Putri Anda adalah harta desa kami. Semoga Allah menjadikannya cahaya bagi orang lain." Pada awalnya, Maryam merasa malu dan rendah hati. Dia akan menundukkan matanya setiap kali seseorang memujinya, tetapi perlahan, pujian tanpa akhir mulai bergema di benaknya. Kemanapun dia pergi, orang menunjuk dan berbisik, "Itu gadis yang menghafal Al-Quran. Dia seorang wali. Dia ditakdirkan untuk surga." Setiap kata pujian, meskipun dimaksudkan dengan cinta, mulai menanam benih kecil kesombongan di hatinya. Pada pertemuan-pertemuan, ketika dia membaca ayat-ayat dari Al-Quran, orang-orang akan duduk dengan kagum, memuji suaranya yang indah. Mereka akan mengatakan hal-hal seperti, ketika Maryam membaca, bahkan angin pun seolah berhenti. Pada awalnya, dia membaca hanya demi Allah. Tetapi sekarang, sebagian kecil dari dirinya menunggu tepuk tangan mereka di akhir setiap bacaan. Gurunya memperhatikan perubahan di matanya, percikan kekaguman diri yang belum pernah ada sebelumnya. Suatu sore, dia dengan lembut membawa Maryam ke samping dan berkata, "Anakku yang terkasih, ingatlah, Al-Quran bukan untuk membuat kita bangga, tetapi rendah hati. Cahayanya membakar keangkuhan, bukan memberinya makan." Maryam tersenyum sopan, tetapi tidak menjawab. Hatinya, yang dulunya begitu lembut, mulai mengeras sedikit demi sedikit. Dia berkata pada dirinya sendiri, "Aku tidak sombong. Aku hanya bersyukur." Tetapi jauh di lubuk hati, bisikan pelan kesombongan sudah mulai berbicara. Di malam hari, saat dia membaca, ayat-ayat yang sama yang pernah membuatnya menangis, tidak lagi menyentuhnya dengan cara yang sama. Air matanya telah mengering. Suaranya masih indah, tetapi hatinya mulai menjauh dari ketulusan. Penduduk desa terus memujinya, tidak menyadari bahwa kekaguman mereka perlahan-lahan menuntun Maryam menuju jalan yang berbahaya. Jalan di mana keindahan iman dapat berubah menjadi racun kesombongan. Dan meskipun Maryam belum menyadarinya, kitab yang sama yang telah mengangkatnya dalam kehormatan, suatu hari akan menjadi saksi kejatuhannya. Seiring hari berganti minggu, ketenaran Maryam mulai menyebar jauh melampaui desa kecilnya. Orang-orang dari kota-kota terdekat akan datang hanya untuk mendengarnya membaca Al-Quran. Suara merdunya bergema di setiap pertemuan, setiap rumah, setiap hati. Namun dengan kekaguman ITU datang sesuatu yang berbahaya, sesuatu yang memasuki hatinya dengan tenang, seperti bisikan dalam kegelapan. Pada awalnya, itu kecil, hanya sebuah pikiran, perasaan yang cepat berlalu ketika dia melihat bagaimana orang lain memandangnya dengan kagum. Mungkin aku memang istimewa, pikirnya dalam hati. Setiap pujian, setiap kata sanjungan, menyirami benih arogansi yang tumbuh perlahan di dalam dirinya. Suatu sore, dia diundang untuk membaca Al-Quran di sebuah pertemuan besar di desa sebelah. Ratusan orang hadir. Ketika dia selesai, hadirin berdiri, bertepuk tangan dan memujinya. Beberapa bahkan menyentuh tangannya untuk menerima berkah. Maryam tersenyum, menikmati perhatian ITU. Untuk pertama kalinya, dia tidak mengatakan segala puji bagi Allah. Sebaliknya, dia berbisik pelan pada dirinya sendiri. "Aku pantas mendapatkan ini. Aku telah bekerja keras. Aku telah mendapatkan kehormatan ini." Malam ITU, saat dia duduk di dekat jendelanya, bintang-bintang di atas tampak lebih redup. Dia membuka Al-Qurannya, tetapi hatinya terasa anehnya berat. Lidahnya bergerak, tetapi jiwanya diam. Kata-kata yang pernah memenuhinya dengan cahaya kini terasa jauh, seolah-olah Al-Quran ITU sendiri berpaling dari hatinya. Gurunya mulai memperhatikan perubahan itu. Maryam sekarang datang terlambat ke kelas. Dia mengoreksi orang lain dengan kasar, meremehkan mereka yang tidak bisa membaca seindah dia. Suatu kali, ketika seorang siswa baru salah mengucapkan ayat, Maryam berkata dengan tajam, "Kamu tidak akan pernah bisa membaca sepertiku. Kamu tidak memiliki suara atau bakat." Wajah gurunya memucat karena sedih. Setelah kelas, dia mendekati Maryam dan berkata dengan lembut, "Anakku, ingatlah apa yang Allah katakan. Dan janganlah kamu berjalan di muka bumi ini dengan sombong, karena sesungguhnya kamu sekali-kali tidak dapat menembus bumi, dan sekali-kali kamu tidak akan sampai setinggi gunung." Menurut makhluk hidup tinggi. Tetapi Maryam hanya tersenyum samar, bukan karena rasa hormat, tetapi karena kesombongan. Dia berpikir mereka cemburu karena aku lebih baik. Gadis yang dulunya lembut dan rendah hati, perlahan berubah. Suaranya masih merdu, hafalannya sempurna, tetapi niatnya sudah mulai membusuk. Dia sekarang membaca bukan untuk Allah, tetapi untuk kekaguman. Bukan untuk petunjuk, tetapi untuk kemuliaan. Dan meskipun penduduk desa terus memanggilnya Hafizah yang diberkahi, para malaikat di atas mulai berpaling, karena Allah melihat bukan suara, tetapi kebenaran hati.
Setiap kali dia melihat ke cermin, dia melihat bukan cahaya iman, tetapi bayangan kesombongan yang tumbuh di balik matanya. Dan di suatu tempat jauh di dalam Al-Quran yang telah dia hafal, cahaya yang sama di dalam hatinya mulai memudar. Bulan Ramadan tiba, waktu ketika hati melembut, dosa diampuni, dan setiap mukmin mencari kedekatan dengan Allah. Tetapi bagi Maryam, Ramadan ini akan berbeda. Itu tidak akan membawanya lebih dekat kepada Allah. Sebaliknya, ITU akan mengungkapkan apa yang diam-diam berakar di dalam hatinya. Imam masjid utama mengundangnya untuk memimpin sisi wanita dalam salat tarawih, sesuatu yang selalu dia impikan. Berita ITU menyebar ke seluruh desa. Semua orang gembira. Maryam akan membaca seluruh Al-Quran Ramadan ini. Pada malam pertama, masjid dipenuhi sampai ke sudut-sudutnya. Lilin berkedip lembut di dinding. Udara berbau parfum dan pengabdian. Ketika Maryam melangkah maju, mengenakan kerudung putih sederhana, ruangan menjadi sunyi. Kemudian suaranya meninggi, lembut, anggun, kuat. Ayat-ayat Al-Quran mengalir seperti sutra. Orang-orang mulai menangis. Beberapa berbisik, ini adalah suara bidadari. Tetapi di dalam hati Maryam, bisikan baru mulai tumbuh, bukan dari malaikat, tetapi dari bayang-bayang. Dengarkan mereka menangis karenamu. Kamu istimewa Maryam, tidak ada yang membaca sepertimu. Dia melanjutkan bacaannya, tetapi pikirannya tidak lagi terfokus pada Allah. Hatinya menunggu tepuk tangan, kekaguman, untuk perasaan manis, dan adiktif dipuji. Setiap malam, lebih banyak orang datang. Para wanita berebut tempat di dekat depan, untuk melihat wajahnya, untuk mendengar suaranya dari dekat. Beberapa membawa hadiah, yang lain mencium tangannya dan berkata, "Doakan kami Maryam. Allah lebih mendengarkanmu daripada mendengarkan kami." Dan perlahan, pujian ITU menjadi bentuk ibadahnya yang baru. Al-Quran tidak lagi menjadi jembatan menuju Allah, ia telah menjadi cermin yang mencerminkan kesombongannya. Di rumah, ibunya mulai memperhatikan perubahan halus. Maryam sekarang menghabiskan waktu berjam-jam, memilih pakaiannya sebelum tarawih. Dia melatih bacaannya bukan untuk meningkatkan tajwidnya, tetapi untuk membuat nadanya lebih indah dan emosional. Adik perempuannya pernah berkata, "Apa suaramu membuat orang menangis?" Maryam tersenyum bangga dan menjawab, "Ya, Allah telah memberiku sesuatu yang tidak dimiliki orang lain." Tetapi malam ITU, ketika dia berdiri untuk sholat sendirian, hatinya terasa kosong. Ayat-ayat yang sama yang pernah membuatnya gemetar kini melewatinya tanpa makna. Dia tidak lagi merasakan kedekatan Allah, hanya keheningan dingin dari kesombongannya sendiri. Gurunya mencoba memperingatkannya lagi, berkata dengan lembut, "Maryam, hati-hati terhadap pria, pamer. Al-Quran bukanlah lagu untuk dikagumi orang. Itu adalah pesan dari Allah, dan itu menuntut kerendahan hati." Tetapi Maryam dibutakan oleh cahaya ketenarannya sendiri. Dia percaya dia melayani Allah melalui kecantikan dan suaranya, tetapi sebenarnya dia sekarang melayani egonya sendiri. Seiring hari-hari Ramadan berlalu, namanya dikenal luas. Namun di dalam dirinya, kedamaian yang pernah memenuhi jiwanya telah sepenuhnya lenyap. Bibirnya bergerak dengan ayat-ayat Allah, tetapi hatinya hanya membisikkan satu hal, mereka sedang melihatku. Dan pada saat itu, Al-Quran yang pernah mengangkatnya kini diam-diam memperingatkannya, bahwa tidak ada hati yang dipenuhi dengan kesombongan dapat menahan cahaya Allah terlalu lama. Itu adalah malam terakhir Ramadan, malam penyelesaian. Bulan bersinar lembut di atas desa yang sunyi, dan masjid HIDUP dengan energi sakral. Semua orang telah berkumpul untuk menyaksikan saat Maryam, hafizah muda, akan menyelesaikan bacaan seluruh Al-Quran min Ya. Di dalam bagian wanita masjid, udara terasa tebal dengan kegembiraan dan penghormatan. Para IBU memeluk anak-anak mereka erat-erat, membisikkan doa. Para lansia menyeka air mata dari mata mereka, dan bahkan imam berdiri diam, dipenuhi dengan kebanggaan untuk gadis yang telah membawa kehormatan bagi desa mereka. Ketika Maryam masuk, mengenakan kerudung putih yang menjuntai, semua mata tertuju padanya. Kecantikannya bersinar, tetapi bukan dengan cahaya kerendahan hati. ITU adalah kilau kepercayaan diri, ketenaran, dan hati yang terlalu terbiasa dikagumi. Dia mengambil tempatnya di depan, membuka Al-Quran, dan memulai surah-surah terakhir. Suaranya memenuhi masjid, halus, merdu, kuat. Setiap kata diucapkan dengan sempurna. Tetapi malam ini, suaranya terdengar berbeda. Tidak ada getaran ketakutan, tidak ada kelembutan cinta, hanya kesombongan, tajam, dan terpoles. Di dalam hatinya, saat dia membaca ayat-ayat terakhir, sebuah pikiran muncul, bisikan dari dalam yang akan menyegel nasibnya. "Lihatlah mereka, mereka menangis karenamu. Kamu adalah yang terpilih Maryam. Kamu telah menjadi seseorang yang tidak seorang pun bisa menjadi." Matanya terangkat sesaat ke kerumunan. Barisan wanita menangis, tangan mereka terangkat dalam dua. Senyum bangga melengkung di bibirnya. Dan saat dia menyelesaikan ayat terakhir, Sadaqallahu al-Azim, sebuah amin yang menggelegar bergema di seluruh masjid. Semua orang berdiri dengan air mata. Semua orang, kecuali yang keridaan NYA yang benar-benar penting. Maryam menutup Al-Quran,
mengangkat tangannya, dan membuat dua. Tetapi hatinya kosong. Dia tidak berterima kasih kepada Allah. Dia berterima kasih pada dirinya sendiri. Dia berbisik pelan. Aku berhasil. Aku menyelesaikan Al-Quran. Aku pantas mendapatkan pujian mereka. Kemudian, keheningan aneh memenuhi udara. Lilin berkedip, dan angin dingin tiba-tiba menyapu melalui masjid, meskipun setiap pintu tertutup. Rasa dingin merambat di tulang belakang mereka yang hadir. Maryam menggigil. Suaranya goyah. Dia berkedip dalam kebingungan. Al-Quran terlepas dari tangannya, dan jatuh terbuka di lantai. Keheningan yang dalam menyusul. Keheningan yang terasa berat, hampir ilahi. Kemudian itu terjadi. Tubuhnya mulai gemetar. Wajahnya memucat. Bibirnya bergetar seolah mencoba berbicara, tetapi tidak ada suara yang keluar. Dia terengah-engah mencari udara. Seseorang dari kerumunan berteriak, Maryam, kamu baik-baik saja? Tetapi sebelum ada yang bisa bergerak, tubuhnya kejang-kejang dengan keras. Dia jatuh berlutut, mencengkeram dadanya. Udara dipenuhi dengan isak tangis dan teriakan. Para wanita bergegas maju, tetapi membeku ketakutan saat mereka melihat kulitnya mulai menghitam, matanya melotot ketakutan. Tangannya terpelintir, jari-jarinya melengkung secara tidak wajar. Suara yang dalam dan serak lolos dari tenggorokannya, setengah jeritan, setengah gerungan. Dan di depan mata mereka yang ketakutan, wajah cantik Maryam mulai berubah. Suaranya, yang dulunya melodi Al-Quran, berubah menjadi pekikan. Kulitnya tumbuh kasar, anggota tubuhnya menyusut, dan dalam beberapa saat, dia tidak lagi terlihat manusia. Gadis yang telah menghafal kitab Allah telah berubah menjadi makhluk, bentuknya menyerupai hewan gelap yang ketakutan. Teriakan memenuhi masjid. Imam bergegas maju berteriak, Astaghfirullah, ini adalah tanda dari Allah. Tetapi Maryam, atau apa yang tersisa darinya, berlari menuju pintu. Jeritannya bergema melalui malam. Di luar, bulan bersinar redup di atas desa. Dan di suatu tempat dalam kegelapan, suara tangisnya memudar, meninggalkan hanya keheningan, ketakutan, dan bau sesuatu yang terbakar. Malam ITU, tidak ada yang tidur. Karena orang-orang telah melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana Al-Quran yang sama yang mengangkat orang yang rendah hati dapat menghancurkan orang yang sombong. Jeritan yang memenuhi masjid malam ITU masih bergema di hati mereka yang ada di sana. Tempat damai yang pernah bersinar dengan suara bacaan Al-Quran, kini dipenuhi dengan ketakutan, kebingungan, dan ketidakpercayaan. Saat tubuh Maryam berubah di depan mata mereka, kekacauan pecah. Beberapa wanita pingsan, yang lain saling berpegangan, membaca ayat Al-Kursi dengan suara gemetar. Anak-anak menangis ketakutan, dan imam berteriak agar semua orang tenang, meskipun tangannya sendiri gemetar. Tutup pintunya, teriak seseorang. Tetapi sebelum mereka bisa, makhluk yang dulunya Maryam, gelap, gemetar, tidak dapat dikenali, telah melarikan diri ke malang. Tangisannya yang terdistorsi, bergema melalui jalanan desa, memudar ke dalam bayang-bayang, seperti mimpi buruk yang menjadi hidup. Di luar, bulan bersembunyi di balik awan. Angin dingin menyapu melalui ganggang, mengguncang pintu setiap rumah. Anjing-anjing mulai menggonggong liar, seolah-olah mereka merasakan sesuatu yang tidak wajar berkeliaran di dekatnya. Di dalam masjid, udara terasa berat, seolah-olah para malaikat telah pergi. Tidak ada yang berani berbicara pada awalnya. Kemudian, akhirnya, imam, wajahnya pucat karena ketakutan, berdiri dan berbicara dengan suara gemetar. Umat beriman, apa yang kita saksikan malam ini bukanlah hal biasa. Ini bukan sihir, bukan pula kegilaan. Ini adalah peringatan dari Allah. Para wanita mulai terisak. Salah satu berteriak, tapi dia seorang hafizah. Dia tahu Al-Quran di luar kepala. Bagaimana ini bisa terjadi padanya? Imam menutup matanya kesakitan. Ya, dia menghafal Al-Quran. Tetapi apakah dia menjalaninya? Apakah dia menghormatinya di dalam hatinya? Atau apakah dia menggunakannya untuk ketenaran dan pujian? Kata-katanya menembus keheningan seperti guntur. Dia melanjutkan, Al-Quran adalah cahaya, tetapi bagi mereka yang tulus. Bagi mereka yang membawa kesombongan di hati mereka, cahaya yang sama ITU menjadi api yang membakar mereka. Dia kemudian meminta semua orang untuk berdoa, bukan untuk tubuh Maryam, tetapi untuk jiwanya. Masjid dipenuhi dengan pertobatan yang berbisik saat orang-orang menangis dan memohon ampunan kepada Allah. Sementara itu, di luar, penduduk desa mencari sepanjang malam dengan lentera. Mereka mengikuti jejak kaki dan mendengar suara-suara aneh di dekat pohon kurma di tepi desa. Tetapi ketika mereka mencapai tempat itu, tidak ada apa-apa, hanya bau samar sesuatu yang terbakar, dan suara angin bergerak melalui pepohonan. Seorang pria berkata dengan lembut, mungkin Allah telah mengambilnya. Mungkin dia telah menunjukkan kepada kita kekuatan NYE, sehingga kita tidak pernah lupa. Saat fajar menyingsing, desa terbaring di bawah selimut keheningan. Tidak ada burung yang bernyanyi pagi itu. Bahkan udara pun seolah-olah berduka. Berita itu menyebar dengan cepat,
Hafizah yang berubah menjadi hewan. Dan bersama dengan itu menyebar ketakutan, kekaguman, dan rasa malu. Orang-orang membisikkan namanya dengan bibir gemetar. Beberapa menolak untuk mempercayainya. Yang lain, yang telah melihatnya dengan mata kepala sendiri, tidak akan pernah bisa melupakan. Imam mengumpulkan penduduk desa lagi setelah sholat subuh dan berkata dengan suara yang dipenuhi kesedihan, "Marilah kita ingat, Allah menghormati mereka yang rendah hati di hadapan NYA. Tetapi mereka yang menggunakan firman NYA untuk kesombongan atau ketenaran, dia dapat mempermalukan dalam satu napas. Al-Quran bukanlah lagu untuk lidah, ITU adalah perjanjian untuk jiwa." Air mata mengalir di wajah pria dan wanita. Malam itu telah mengubah mereka semua. Sejak hari ITU dan seterusnya, tidak ada yang membaca Al-Quran tanpa gemetar, tanpa memeriksa hati mereka terlebih dahulu. Dan masjid yang pernah berdering dengan tepuk tangan kini hanya bergema dengan suara tangisan dan pertobatan. Matahari terbit dengan lemah di atas desa keesokan paginya, cahayanya pucat dan tidak pasti, seolah-olah bahkan langit ragu-ragu untuk bersinar di atas apa yang telah terjadi. Keheningan aneh menyelimuti tanah, tidak ada ayam jantan berkokok, tidak ada anak-anak bermain, dan bahkan burung-burung tampak diam, bertengger tak bergerak di atap. Kabar transformasi Hafizah menyebar melalui jalanan seperti angin dingin. Setiap rumah tangga membisikkan namanya Maryam. Orang-orang berbicara dengan nada berbisik, seolah-olah takut mengucapkan namanya terlalu keras, dapat memanggil apa yang telah mereka lihat. Menjelang pertengahan pagi, sekelompok pria, dipimpin oleh imam, pergi untuk mencarinya. Mereka mengikuti jejak yang mengarah keluar dari masjid dan ke ladang terbuka. Tanah terganggu, pasir masih menunjukkan bekas perjuangannya. Saat mereka bergerak lebih jauh, bau asap tumbuh lebih kuat, tebal, dan pahit. Akhirnya, di tepi kebun kurma, mereka menemukan sesuatu yang membuat hati mereka gemetar. Sebidang tanah menghitam seolah-olah hangus oleh api. Di atasnya tergeletak sisa-sisa robek dari kerudung putihnya, setengah terbakar, setengah terkubur dalam debu. Tetapi tidak ada tanda-tanda Maryam. Tidak ada tubuh. Tidak ada gerakan. Hanya keheningan. Imam berlutut di samping tempat ITU. Matanya dipenuhi air mata. Dia mengambil kain yang hangus dengan lembut dan berbisik, "Ya Allah, ampunilah dia. Dia masih muda dan bodoh. Jangan biarkan hati kami mengeras karena ketakutan. Biarkan mereka melunak dengan mengingatmu." Salah satu orang tua berkata dengan suara bergetar, "Dia seorang hafizah. Bagaimana ini bisa terjadi padanya?" Imam menoleh kepada mereka dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Al-Quran bukanlah mahkota kesombongan. ITU adalah amanah. Jika amanah ITU dikhianati, ia bisa berubah menjadi api. Firman Allah adalah cahaya, tetapi mereka membakar mereka yang memegangnya tanpa ketulusan." Kelompok ITU kembali ke desa dalam keheningan. Ketika mereka mencapai masjid, orang-orang sudah menunggu, cemas dan ketakutan. Imam berdiri di depan mereka dan berbicara perlahan, setiap kata berat dengan makna. "Saudara-saudariku yang terkasih, tadi malam kita melihat tanda keadilan Allah. Kita melihat apa yang terjadi ketika kesombongan memasuki hati seseorang yang membawa kitabnya. Al-Quran bukan untuk dipamerkan, bukan untuk ketenaran, bukan untuk memamerkan suara yang manis. Itu adalah pesan kerendahan hati, cermin bagi jiwa. Jika Anda mengubahnya menjadi alat kesombongan, ia akan berbalik melawan Anda." Kerumunan menangis. Para wanita terisak pelan, menutupi wajah mereka. Para pria menundukkan kepala karena malu. Imam melanjutkan, kisah Maryam akan HIDUP sebagai pengingat, bukan hukuman, tetapi kebenaran. Jangan biarkan ketakutan ini membuat Anda lari dari Al-Quran. Biarkan ITU menarik Anda lebih dekat. Biarkan ITU membuat Anda lebih murni. Karena Allah Maha Pengasih kepada mereka yang bertobat. Hari ITU, masjid dipenuhi, bukan dengan suara bacaan, tetapi dengan suara air mata. Orang-orang menghabiskan waktu berjam-jam dalam doa, mencari pengampunan, memperbarui niat mereka. Para ibu memeluk anak-anak mereka erat-erat, berbisik, "Jangan pernah membaca Al-Quran untuk menyenangkan orang, hanya untuk menyenangkan Allah." Saat malam tiba sekali lagi, kedamaian aneh kembali ke desa. Tetapi di hati mereka yang telah melihat nasib Maryam, kedamaian itu bercampur dengan kesadaran yang mendalam, pengingat yang gemetar bahwa cahaya Al-Quran dapat mengangkat Anda ke surga, atau mengekspos kegelapan di dalam hati Anda sendiri. Jumat berikutnya, seluruh desa berkumpul di masjid yang sama, di mana Maryam pernah membaca dengan suara yang membuat hati gemetar. Tetapi hari ini, tidak ada yang datang untuk mendengarkan keindahan. Mereka datang dengan hati yang berat, mencari pengampunan, gemetar di hadapan ingatan akan apa yang telah terjadi. Udara di dalam masjid tebal dengan kesedihan dan keheningan. Azan bergema dengan lembut, dan saat imam memanjat mimbar kayu, semua orang menundukkan kepala mereka, menunggunya berbicara. Suaranya, meskipun lembut, membawa beban kebenaran.
Saudara-saudariku yang terkasih, ia memulai, nadanya dipenuhi kesedihan, kita semua telah melihat sebuah tanda, bukan kekejaman, tetapi peringatan. Kita menyaksikan bagaimana arogansi dapat menghancurkan, bahkan orang yang paling terhormat sekalipun. Dan kita melihat bagaimana keadilan Allah tidak menyisakan siapapun yang melupakan kerendahan hati. Dia berhenti, matanya menyapu kerumunan. Pria dan wanita duduk diam, mata mereka berkaca-kaca karena air mata. Bahkan anak-anak pun diam, merasakan beratnya kata-katanya. Maryam diberkati, ia melanjutkan dengan lembut. Dia membawa firman Allah di dalam hatinya. Dia dipilih di antara ribuan untuk menghafal Al-Quran. Tetapi Al-Quran tidak hanya harus dibawa dalam pikiran, ia harus hidup dalam jiwa. Ia harus memurnikan hati. Ketika kesombongan, kecemburuan, dan kesia-siaan berakar, bahkan karunia yang paling sakral pun dapat berbalik melawan pembawanya. Suara imam pecah saat ia mengingat kisahnya, kerendahan hatinya, ketenarannya, dan akhirnya kejatuhannya. Kerumunan menangis dalam diam. Jangan berpikir bahwa kisahnya adalah kisah keputusasaan, ia berkata dengan tegas. Itu adalah rahmat. Karena melalui dia, Allah telah mengingatkan kita akan kelemahan kita. Dia telah menunjukkan kepada kita bahwa pengetahuan tanpa ketulusan adalah seperti pohon tanpa akar, tinggi sesaat, tetapi ditakdirkan untuk jatuh. Kemudian mengangkat tangannya dalam doa, ia membaca dari Al-Quran. Maka janganlah kamu menganggap dirimu suci. Dia lebih mengetahui tentang orang yang bertakwa. Surah An-Najm, 53-32. Kata-kata itu bergema melalui aula, seperti bisikan ilahi. Orang-orang menundukkan kepala mereka dalam pertobatan, membisikkan astagfirullah lagi dan lagi. Setelah khutbah, penduduk desa tinggal di masjid lama setelah sholat berakhir. Beberapa memegang Al-Quran mereka erat-erat, gemetar saat mereka membalik halaman. Yang lain menangis terbuka, menyadari betapa sering mereka telah membaca firman Allah tanpa benar-benar merasakannya. Pada hari-hari berikutnya, perubahan menyapu desa. Yang muda mulai mempelajari Al-Quran, bukan untuk pujian, tetapi untuk pemahaman. Yang kaya berhenti memamerkan sedekah mereka. Para imam memulai khutbah mereka dengan kerendahan hati, dan para wanita membaca dengan lembut di rumah mereka, hanya mencari keridhaan Allah. Rumah Maryam yang kosong menjadi tempat kenangan yang tenang. Kadang-kadang, orang akan meninggalkan bunga di depan pintunya. Tidak ada yang melupakan namanya, bukan karena kecantikan atau suaranya, tetapi karena kisahnya menjadi cermin bagi setiap hati yang pernah menyimpang menuju kesombongan. Bahkan para pelancong dari kota-kota terdekat mendengar kisah ITU. Mereka akan datang ke masjid dan bertanya, apakah ini tempat di mana hafizah diuji? Penduduk desa akan mengangguk, dan mata mereka akan melembut. Ya, mereka akan berkata, dan ITU juga tempat di mana kami belajar apa arti iman yang sesungguhnya. Kisah Maryam, gadis yang pernah membaca Al-Quran begitu indah sehingga orang menangis, namun jatuh ketika kesombongan memasuki hatinya, menjadi pelajaran bagi generasi. Dan meskipun tubuhnya tidak pernah ditemukan, kisahnya hidup terus, bukan sebagai kutukan, tetapi sebagai panggilan untuk ketulusan, mengingatkan semua mukmin bahwa Al-Quran tidak hanya untuk dihafal, tetapi untuk dijalani. Bulan berlalu setelah malam teror itu. Ingatan akan transformasi Maryam masih melekat di hati penduduk desa seperti bayangan yang menolak untuk memudar. Namun, seiring waktu, ketakutan melunak menjadi refleksi, dan refleksi berubah menjadi pertobatan. Masjid yang pernah bergema dengan jeritan kini dipenuhi dengan jemaah yang rendah hati. Setiap bacaan dimulai dengan suara gemetar, setiap air mata yang jatuh selama sholat membawa ketulusan. Orang-orang telah berubah, dan dalam perubahan mereka tersembunyi rahmat Allah. Suatu malam, saat bulan menggantung penuh dan sunyi di atas desa, imam pria yang sama yang telah menyaksikan kejatuhan Maryam tinggal di masjid setelah sholat Isya. Yang lain telah pergi, tetapi dia tetap tinggal, hatinya berat dengan pikiran. Dia telah mendoakannya setiap malam sejak malam yang mengerikan ITU. Setiap dua berakhir dengan cara yang sama. Ya Allah, jika dia berdosa karena kesombongan, ampunilah dia. Jika dia melupakan rahmat-Mu, ingatkanlah dia, bahkan di dunia berikutnya. Malam itu, saat dia menangis dalam kesendirian, matanya menjadi berat, dan dia tertidur di atas karpet masjid yang dingin. Dan kemudian, dia melihat sebuah mimpi. Dia mendapati dirinya berdiri di ladang cahaya yang luas dan terbuka, lebih terang dari matahari, lebih lembut dari fajar. Di kejauhan, dia melihat seorang wanita muda, berpakaian putih bersinar, wajahnya bersinar dengan kedamaian. Dia tidak lagi terpelintir dalam penderitaan, tidak lagi terbebani oleh ketakutan. Matanya bersinar dengan air mata kelegaan. Saat dia berjalan mendekat, dia mengenalinya. Itu adalah Maryam. Tetapi ini bukan Maryam yang telah jatuh. Ini adalah Maryam yang telah diampuni. Imam gemetar dan berbisik, Maryam, apakah benar-benar kamu? Dia tersenyum lembut, menundukkan pandangannya. Ya wahai Imam, Allah telah menunjukkan rahmat kepadaku.
Aku dihukum karena kesombonganku, karena mengubah Al-Quran menjadi alat kebanggaan. Jiwaku menderita sampai setiap jejak kesombongan dibakar habis. Tetapi doa-doamu dan pertobatan orang-orang mencapaiku dalam kegelapan. Air mata memenuhi mata Imam saat dia melanjutkan, suaranya lembut seperti angin melalui dedaunan. Allah lebih pengasih dari yang bisa kita bayangkan. Meskipun aku dipermalukan di dunia ini, Dia mengampuniku di akhirat. Bukan karena aku pantas mendapatkannya, tetapi karena rahmatnya tidak ada habisnya. Beritahu mereka, beritahu orang-orang bahwa tidak peduli seberapa jauh seseorang jatuh, pintu pertobatan tidak pernah tertutup. Imam jatuh berlutut, menangis. Alhamdulillah, ia menangis. Yang Maha Pengasih telah mengampunimu. Dia tersenyum sekali lagi, dan saat dia mulai memudar ke dalam cahaya, dia membaca dengan lembut. Suaranya sekarang murni dan rendah hati. Sungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. Surah Al-A'raf, 756. Kemudian penglihatan itu hilang, dan Imam terbangun. Wajahnya basah oleh air mata, hatinya gemetar karena rasa syukur. Masjid itu sunyi, bermandikan cahaya lembut fajar. Burung-burung mulai bernyanyi lagi. Dia mengangkat tangannya dalam doa dan berbisik, "Ya Allah, Engkau adalah pengampun dosa, pembalik hati. Engkau mengambil kejatuhan satu jiwa dan mengubahnya menjadi pelajaran bagi ribuan orang lain. Milikmu segala hikmah, dan kepadamu kami kembali." Pagi itu, Imam menceritakan kepada desa tentang mimpinya. Orang-orang menangis, bukan karena ketakutan kali ini, tetapi karena harapan. Mereka menyadari bahwa keadilan Allah itu sempurna, tetapi rahmatnya jauh lebih besar. Sejak hari ITU dan seterusnya, desa HIDUP dengan cahaya baru di hati mereka. Cahaya kerendahan hati, pengampunan, dan cinta untuk Al-Quran yang datang dari ketulusan, bukan dari kesombongan. Dan di suatu tempat di luar tabir yang tak terlihat, jiwa Maryam, yang pernah hilang karena arogansi, beristirahat dalam damai, diselimuti rahmat dari yang pengampunannya tidak mengenal akhir.